Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelintan anime Isekai wa Smartphone. Jadi seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum nonton video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu agar cerita itu nyambung dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Kalau sudah, mari kita sekarang menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Tak pun dipandu oleh Ratu Fortuna ke ruang tamu. Di sini kita terkejut karena suhu di dalam istana itu sangat hangat. Padahal di sana itu sangat dingin dan di dalam istana itu nggak ada perapian atau sebagainya. Terlebih lagi istana itu sangat luas. Tak pun pernah tanya apakah di dalam istana Elfrau ini dipasangkan sihir penghangatnya seperti pemanas lantai atau pemanas udara gitu. Makanya bisa panas. Lalu jika dibandingkan dengan istana di Belfast, Mistmead, dan Regulus, istana Elfrau ini jauh lebih indah. Saya merasa ada daya tarik yang tidak terlalu mencolok dan dibangun secara teliti gitu. Meskipun tidak sederhana, tapi desain interiornya itu sangatlah mewah dan khas gitu. Mungkin ini bisa dibilang sebagai keindahan dari perak, bukan emas. Saat saya duduk di sofa di ruang tamu itu, seorang maid pun datang sambil membawakan Toya itu teh dengan semangkuk kecil selai dan sendok. Toya minum teh itu dan Toya pun dapat merasakan rasa khas dari teh yang berasal dari Rusia. Lalu Toya teringat kalau Toya itu pernah membaca di suatu tempat. Kalau selai yang disediakan itu bukan untuk dicampurkan dengan tehnya, melainkan untuk dicicipi terlebih dahulu, kemudian baru diminum secara bersamaan dengan tehnya. Saya nggak tahu cara melakukannya dengan benar, tapi setelah mencobanya dengan cara seperti itu, rasa sepat dari tehnya itu yang digabungkan dengan rasa manis dari selainya itu menjadi rasa yang sangat cukup lezat. Lalu Ratu Fortuna pun mengucapkan terima kasih banyak terhadap Toya karena telah menerima misinya. Ratu Fortuna bahkan sampai membungkukkan badannya dalam-dalam untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya itu. Setelah itu Toya pun menanyakan tentang sang ratu, apakah dia itu kenal dengan Rerisha. Toya menanyakan hal ini sebab keduanya itu sama-sama seorang elf, yang menandakan kalau mereka berdua ini setidaknya saling kenal. Apalagi melihat Rerisha yang sebagai guild master langsung menghubungi Toya secara langsung setelah menerima misi ini. Dan tebakan Toya itu benar. Malah di sini Ratu Fortuna itu mau memberitahu Toya kalau Rerisha itu sebenarnya adalah keponakannya. Atau lebih tepatnya Rerisha itu adalah anak perempuan dari adik sang ratu. Sontak Toya yang mendengar ini sambil minum teh. Toya pun dengan terpaksa menahan tehnya itu yang hampir Toya semburkan karena kaget. Dan reaksi Toya itu, Ratu Fortuna pun tertawa kecil gitu. Kemudian Ratu Fortuna menjelaskan juga walaupun Rerisha itu adalah keponakannya, tapi Rerisha itu tidak memiliki hubungan apapun dengan Elfrau. Lalu seakan berhasil menebak kebingungan Toya dengan alasan kenapa seorang elf seperti dia itu bisa menjadi ratu. Ratu Fortuna pun di sini juga menjelaskan gitu pada Toya alasan kenapa dia bisa menjadi ratu. Bermula ketika negara Elfrau ini berdiri. Negara ini sudah berdiri semenjak 1200 tahun yang lalu. Namun pada waktu itu tempat ini itu masih belum layak untuk dihuni. Tapi berkat kekuatan seorang adventur dan para kaum Frau yang terdampar dari negara mereka karena telah hancur, tempat ini pun berhasil berubah menjadi tempat yang lebih layak untuk dihuni. Dan setelah itu didirikanlah negara Elfrau ini. Toya yang penasaran dengan identitas sang adventur itu pun bertanya tentang siapa si adventur itu. Sang ratu pun menjawab kalau dia itu adalah El Chalteret. Entah gimana ngomongnya ya, mungkin kayak gitu. Raja pertama dari negara Elfrau ini sekaligus juga suaminya Ratu Fortuna. Tapi lagi-lagi terkejut di sini. Karena ya kalau si El Chalteret ini adalah raja pertama dan suaminya Ratu Fortuna, maka kemungkinan Ratu Fortuna ini sudah hidup kurang lebih selama 1200 tahun. Ratu Fortuna juga menjelaskan kalau nama Elfrau ini itu tuh berasal dari penggabungan nama suaminya yaitu El dan nama kaum Frau yang kalau digabungkan akan menjadi nama Elfrau. Setelah sang suaminya itu meninggal, hanya dia sang Ratu Fortuna yang sebagai istrinya dan seorang adventur yang sama seperti suaminya itu yang sanggup untuk mendukung negara Elfrau ini. Dan terlebih kepala suku dari suku Frau itu juga menunjuknya sebagai ratu. Jadi karena hal itu diputuskanlah bahwa Ratu Fortuna ini mengambil tahta selanjutnya. Dan semenjak saat itu sampai sekarang, Ratu Fortuna itu sudah mendukung negara Elfrau ini sebagai seorang penguasa. Lalu karena mungkin takut nggak sopan, Toya minta maaf pada Ratu Fortuna. Lalu Toya nanya gitu perihal anaknya. Mungkin Toya mau nanya kenapa dia itu nggak menyerahkan tahtanya aja gitu ke anaknya gitu. Ratu Fortuna pun menjawab kalau dia itu tidak memiliki anak dari hubungannya dengan suaminya itu. Bahkan sampai sekarang Ratu Fortuna itu masih menyesal dan sering sekali berpikir andai saja mereka itu memiliki satu anak saja dari suaminya itu yang sudah meninggal. Ini disebabkan karena ras yang berumur panjang seperti elf ini tidak perlu khawatir untuk memiliki anak. Mereka memiliki sebuah pemikiran gitu. Kalau memiliki anak itu adalah masalah yang kesekian gitu. Bukan yang pertama, bukan yang utama. Mereka biasanya dengan bebas menentukan atau menunda kapan saja mereka itu mau memiliki anak. Dikarenakan mereka ini memiliki umur yang panjang itu.
Ini sama halnya dengan ayahnya Sakura. Meskipun kalau di kasusnya ayahnya Sakura, dia itu sudah memiliki keturunan walaupun udah nunda-nunda lama gitu. Dan setelah memikirkan tentang itu, tak pun jadi kepikiran gitu. Apa yang akan Toya dan istri-istrinya nanti lakukan? Jika Toya berasumsi kalau Toya itu tidak akan mati setelah berevolusi menjadi dewa, maka Toya itu pasti akan bisa memegang tahtanya selama beribu-ribu tahun lamanya. Setelah memikirkan itu, Toya pun langsung membuat sebuah rencana gitu untuk menyerahkan tahtanya ini di masa depan ke anaknya. Sedangkan Toya sendiri akan pindah ke Babylon untuk menikmati masa pensiunannya. Meskipun Toya nggak tahu di antara ke-9 istrinya itu siapa yang akan melahirkan anak laki-lakinya, tapi jika anak itu atau cucunya nanti itu tidak bisa mengatur negaranya dengan baik, maka pada saat itu juga Toya itu akan turun lagi untuk menemui mereka dan langsung menceramai mereka. Toya pun kemudian bersimpati gitu pada Ratu Volruna, karena pasti sulit untuk mengatur sebuah negara selama lebih dari 1200 tahun. Tapi Ratu Volruna tidak menganggapnya itu sulit. Sebab orang-orang dari suku Frau adalah orang-orang yang cinta damai, sopan dan berpikir luas. Jadi perselisihan besar itu tidak pernah terjadi. Selain itu negara-negara lain juga tidak ada yang tertarik untuk menyerang atau menguasai tanah Elfrau ini yang ditutupi dengan es dan salju. Walaupun memang pernah ada sengketa kecil, tapi karena Ratu Volruna ini sudah menjadi ratu selama lebih dari 1000 tahun, jadi dia itu sudah terbiasa menangani masalah seperti itu. Ditambah orang-orang di sekitarnya itu juga sering membantu dia dalam mendukung negara Elfrau ini. Bisa dibilang orang yang sudah hidup sejak negara itu didirikan seperti Sang Ratu Volruna ini, dia itu sudah dianggap sebagai simbol bagi negara itu sendiri. Kekuasaan Elfrau kurang lebih sama seperti kerajaan suci Ramisu. Tapi sebagian besar tanahnya itu tidak bisa ditinggali oleh manusia karena suhu dinginnya ekstrim. Karena ya pada awalnya tanah Elfrau ini milik roh es yang sudah ada di sana. Tapi setelah Ratu Volruna bernegosiasi dengan mereka saat dia itu masih menjadi adventur, Elfrau ini pun diberikan gitulah satu tempat di mana manusia itu bisa tinggal. Dan tempat itulah yang sekarang dijadikan kerajaan Elfrau. Ini bisa terjadi karena pada dasarnya elf dan roh itu memiliki hubungan yang baik. Dan karena alasan itu juga, mungkin jika terjadi sesuatu ke yang mulia Ratu Volruna ini, maka tanah Elfrau ini mungkin akan kembali lagi ke 1200 tahun yang lalu, yang tertutupi oleh embun buku permanen. Ini ketiga kalinya Toya itu mendengar tentang roh setelah si roh kegelapan dan roh pohon agung. Toya pun berspekulasi kalau Ratu Volruna ini pasti menerima beberapa pelindung ilahi dari sang roh es itu. Entah kenapa setelah Toya itu memikirkan itu, Toya itu jadi ingin bertemu dengannya. Lalu Ratu Volruna meminta Toya untuk menjual material mentah dari si Behemoth Serigala Sunora ke mereka. Sang Ratu ingin membelinya karena kualitas dari bulunya itu yang sangat tinggi dan tidak mudah untuk didapatkan. Jadi jika diperbolehkan, dia itu ingin membelinya dari Toya langsung. Ratu Volruna juga berjanji akan memberikan kompensasi yang sesuai gitu berdasarkan harga pasar untuk material itu. Tapi di sini tidak mempermasalahkannya. Terlebih lagi negara Elfrau ini memang lebih membutuhkan. Walaupun sekilas Toya itu sempat berpikir sayang gitu untuk Toya itu harus kehilangan bulu dengan kualitas tinggi seperti itu. Tapi saat Toya itu memikirkannya lagi, Toya dan negaranya itu memang tidak membutuhkannya. Dan juga tampaknya daging dari serigala Sunora itu sangatlah keras dan tidak enak untuk dimakan. Ratu Volruna pun berterima kasih pada Toya karena Toya itu mau menjual materialnya kepada mereka. Dia lalu meminta sedikit waktu gitu untuk mempersiapkan uangnya terlebih dahulu. Jadi sambil menunggu, Ratu Volruna pun mengajak Toya untuk memilih hadiah karena telah menyelesaikan misi mengalahkan Behemoth. Toya pun dipandu oleh Ratu Volruna ke gudang kerajaan Elfrau di ruang bawah tanah di istana. Setelah memasuki gudang itu, Toya pun dapat melihat rak yang berisikan item yang disusun rapi. Di dalam rak tersebut terdapat benda-benda yang mudah untuk dipahami dan juga tidak. Sebenarnya ada beberapa benda yang menarik perhatian Toya, dan Toya itu ingin menanyakan perihal benda-benda itu. Tapi walaupun Toya tertarik, sejujurnya tidak ada satupun dari benda-benda itu yang Toya itu inginkan. Karena di gudang Babylon ada banyak sekali benda yang lebih bagus daripada apa yang ada di sana. Dan pas saat Toya itu berpikir apakah Toya itu harus mengambil benda secara acak gitu, tiba-tiba terdapatlah satu benda yang sangat menarik perhatian Toya. Benda itu adalah sejenis kapak tempur dengan sedikit warna kemerahan di bilahnya. Toya bertanya apakah kapak itu dibuat menggunakan bahan dasar material Hirokane. Namun bukan hal itu yang menarik perhatian Toya dari kapak itu, melainkan ukiran yang terdapat di kapak itu, yang terlihat mirip seperti ukiran yang terdapat di reruntuhan yang ada di Belfast. Toya pun langsung menanyakan tentang kapak itu ke Ratu Volruna, dan Ratu pun menjawab kalau mereka itu menerima kapak itu dari suatu suku saat negara Elfrau ini baru dibentuk. Toya lalu menanyakan tentang suku itu, dan Ratu Volruna pun jawab kalau dia tidak salah ingat, suku itu dipanggil suku Arkana. Dan secara pribadi mereka itu menyebut suku mereka itu sebagai bangsa merah. Sebab mereka itu menganggap warna merah itu sebagai warna yang suci.
Dengan ini Toya pun jadi yakin kalau kesimpulan Toya itu terhadap kata merah yang menuju ke nama suku mereka itu benar. Toya pun langsung cara diam-diam merapalkan si readingnya ke kapak itu dengan menggunakan bahasa rahasia Arkana. Dan hasilnya di kapak itu tertulis kata senja, hukum, atau keyakinan gitu. Toya benar-benar tidak mengerti apa artinya ini. Karena hal ini Toya pun berpendapat kalau huruf-huruf itu tuh bukan bahasa milik bahasa rahasia Arkana. Kemudian Toya pun menanyakan Ratu Fortuna tentang apakah kapak itu memiliki nama atau sebagainya. Ratu Fortuna pun menjawab kalau kapak itu dipanggil dengan nama keyakinan senja. Dikatakan bahwa kapak itu memiliki efek peningkatan kekuatan berkali-kali lipat pada lengan yang menggunakannya. Toya pun jadi mengerti dengan arti dan ukiran yang tertulis di kapak itu. Tapi meskipun kapak itu terlihat seperti kapak yang berguna, akan tapi itu sama sekali tidak ada gunanya bagi Toya. Kemudian Toya pun menanyakan tentang apakah keturunan suku Arkana ini masih ada sampai sekarang. Namun sayangnya Ratu Fortuna pun juga nggak tahu tentang perihal itu. Karena mereka adalah suku pengembara. Tapi menurut Ratu Fortuna tidak aneh kalau keturunan mereka itu masih bertahan hidup sampai sekarang di suatu tempat dan hidup nyaman di sana. Walaupun sangat disayangkan, tapi dengan mengetahui bahasa apa yang tertulis di ukiran itu sudah sangat menguntungkan bagi Toya. Karena dari tadi Toya itu menanyakan tentang kapak itu, Ratu Fortuna pun mengira kalau Toya itu menginginkan kapak itu. Dan Toya pun menjelaskan kalau Toya itu nggak ingin kapak itu, Toya itu cuma tertarik saja. Lalu Toya pun mengambil sebuah liontin yang tergantung di sebelah kapak itu dan menanyakan tentang liontin itu ke sang ratu. Liontin itu memiliki permata berbentuk oval sebesar 3 cm yang memancarkan warna pelangi. Karena bentuknya itu permata ini jadi lebih terlihat seperti mutiara jika dibandingkan dengan berlian asli. Ratu Fortuna pun menjelaskan kalau liontin itu adalah alat sihir yang disebut sebagai berkah kehidupan. Liontin itu memiliki kemampuan yang dapat meningkatkan kemungkinan seorang wanita itu untuk hamil. Dengan syarat wanita itu harus memakainya saat bersama dengan seorang pria. Namun karena beberapa alasan liontin ini tidak menampilkan efek apapun pada sang ratu saat dia itu bersama suaminya. Tapi setelah sang ratu itu meminjamkannya ke pasangan pelayannya, entah kenapa sang wanita dari pasangan pelayan itu langsung hamil. Sang Ratu Fortuna pun langsung berspekulasi gitu kalau mungkin saja terdapat sebuah persyaratan untuk mengaktifkan fungsi liontin ini. Namun saat mendengar cerita itu, Toya malah berspekulasi lain. Alasan kenapa mereka itu gagal, itu bukan karena salah si liontin, melainkan salah di sang almarhum Raja Elfroy sebelumnya. Mengesampingkan pikirannya itu, Toya pun bertanya-tanya jika liontin itu memang benar-benar berfungsi seperti yang sudah dijelaskan, apakah liontin ini bisa dianggap sebagai barang impian, apalagi untuk pasangan yang ingin punya anak tapi belum juga memilikinya. Tapi pada akhirnya ini tuh adalah benda yang tidak benar-benar menjamin sebuah kehamilan, karena liontin itu hanya meningkatkan kemungkinannya saja. Ini adalah benda yang biasanya itu akan dianggap palsu jika dijual di pasaran. Tapi tidak salah lagi kalau liontin itu adalah benda sihir, sebab itu dapat melihat pancaran kekuatan sihir dari liontin itu. Jadi bisa dibilang kalau benda atau liontin itu benar-benar sebuah alat sihir. Namun untuk seberapa efektif benda itu berfungsi, Toya juga masih belum tahu. Lalu kemudian secara tidak langsung Ratu Fortuna pun menyarankan Toya untuk mengambil liontin itu, apalagi setelah melihat Toya itu memiliki banyak tunangan. Menurut sang ratu, alangkah baiknya Toya itu harus memikirkan tentang pewarisnya dengan segera gitu. Makanya dia itu menyarankan liontin ini. Toya pun berpendapat kalau sang ratu menyarankan Toya untuk mengambil liontin ini mungkin juga karena pengalaman pribadinya yang sampai sekarang belum memiliki keturunan karena selalu menundanya dan berakhir menyesal. Jadi dia itu pingin Toya itu nggak mengikuti jalannya dia gitu loh. Tapi Toya malah jadi menuduh liontin ini yang membuat dirinya itu di masa depan nantinya itu akan memiliki banyak anak. Karena pikirannya itu Toya pun menatap liontin itu dengan tajam gitu. Awalnya Toya itu ragu, karena kalau tuduhan Toya ini benar, maka inilah kesempatan bagi Toya untuk mengubahnya dengan tidak mengambil liontin itu. Namun pada akhirnya Toya pun berubah pikiran. Toya percaya pada dirinya sendiri kalau dirinya itu juga ingin memiliki anak dari masing-masing ceweknya. Jadi pada akhirnya Toya pun mengambil liontin itu sebagai hadiah karena telah menyelesaikan misi mengalahkan Behemoth. Kemudian singkat cerita Toya pun pergi ke kediaman Duke Ortilande atau bapaknya Su, dan menunjukkan liontin itu sekaligus menjelaskan fungsinya ke Duke. Toya datang ke tempat Duke karena Toya itu ingin meminjamkan liontin itu ke Duke. Sebab kalau kalian ingat, bapaknya Su itu ingin sekali punya anak kedua. Bahkan dia itu sampai rela meminta bantuan dari Toya untuk dibuatkan obat kuat. Jadi Toya pun sekarang datang untuk meminjamkan liontin ini gitu. Sekalian untuk mengetes seberapa kuat kemampuan dari liontin itu. Ya kasarnya Toya itu ingin menjadikan Duke sebagai subjek uji coba atau kelinci percobaannya. Setelah mendengar penjelasan Toya itu terhadap liontin itu, bapaknya Su pun mulai menatap liontin itu dengan penuh minat.
Dia bahkan tidak marah setelah tahu kalau dia itu dijadikan subjek uji coba oleh Toya. Mungkin karena ya itu, rasa pinginnya dia untuk punya anak kedua. Lalu Toya pun menanyakan tentang pil kuat yang Toya kasih. Karena ya rugi aja kalau dia tuh minjem liontin itu untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan, tapi mereka itu tidak bisa karena faktor U. Bapaknya Su pun menjawab masih. Dia bahkan sudah memberikan beberapa pil kuatnya itu ke beberapa kenalannya. Dan dia bercerita kalau semua kenalannya itu langsung sangat terkejut dengan kemampuan pil kuat itu. Di dalam hati setelah mendengar itu, Toya pun jadi di sini tuh membanggakan pilnya itu. Toya di sini mengatakan kalau respon mereka itu adalah hal yang sudah jelas lah, sudah wajar lah. Bahkan karena saking kuatnya pil itu, Toya menjelaskan kalau pil itu bahkan mampu membuat kakek-kakek yang layu bisa menjadi kuat. Mungkin kakek Sugiono pakai pil ini ya, mungkin karena kan negaranya juga sama ya. Oke, lanjut. Dan jika yang memakainya itu seorang pemuda, maka pengaruhnya itu akan jauh lebih mengerikan lagi. Yang dimana mereka itu bahkan mampu untuk ya selama 3 hari 3 malam. Kemudian bapaknya Su pun bertanya apakah Toya itu nggak ada rencana untuk menjual pil kuatnya itu. Toya pun jawab kalau untuk saat ini Toya tidak ada niatan untuk melakukannya. Alasannya karena akan jadi masalah jika negara Brunhilde Toya itu memperoleh ketenaran dengan pil kuatnya itu. Ditambah negara Brunhilde itu termasuk negara yang baru. Bisa-bisa negara Toya itu akan mulai dipanggil orang-orang dengan sebutan negara Ero karena ya menjual pil kuat itu. Mengesampingkan tentang pil kuat itu, untuk sekarang Toya pun menjelaskan ke bapaknya Su kalau Toya itu ingin bapaknya Su itu untuk menggunakan liontin yang diberikan Ratu Faulkner itu untuk menguji kekuatannya. Karena bapaknya Su ragu gitu untuk menerimanya. Dia nggak enak meminjam barang yang dianggapnya itu sebagai barang sekelas barang nasional gitu. Dia bahkan sampai bilang ke Toya kalau untuk meminjamkan liontin itu atau menguji liontin itu ke tempat lain aja. Karena saking dia itu nggak enak untuk minjam liontin yang begitu berharga gitu. Tapi Toya menjelaskan ke bapaknya Su alasan Toya itu memilih dia. Pertama tentu karena Toya itu masih ragu dengan liontin itu. Jadi Toya tidak bisa meminjamkannya ke tempat lain tanpa tahu kalau liontin itu asli atau palsu. Karena ya takutnya Toya itu malah dipanggil penipu. Apalagi menetapkan liontin itu sebagai barang nasional. Jadi Toya menyuruh bapaknya Su untuk nggak perlu khawatir gitulah. Dan jika dia dan istrinya atau ibunya Su berhasil mendapatkan anak keduanya itu berkat liontin itu, baru maka pada saat itu Toya akan menjadikan liontin itu sebagai barang nasional dan meminjamkannya ke tempat lain. Selain itu Toya juga beralasan kalau keluarga Duke ini sudah sering membantu Toya. Jadi Toya juga ingin kalau bapaknya Su itu menganggap ini tuh sebagai tanda terima kasih Toya. Ya walaupun di sini jika benar ibunya Su akan hamil dalam jangka 1 tahun, Toya tetap tidak akan mempercayai kalau itu karena liontin ini. Tapi lain ceritanya jika benda ini benar-benar membuat ibunya Su itu hamil dalam kurung waktu kurang dari 1 tahun. Jika itu terjadi, maka Toya benar-benar akan mempercayai liontin itu. Dan memikirkan itu sambil juga melihat Duke yang sangat senang sekali setelah mendengarkan penjelasan Toya sebelumnya. Dan ya, sayang sekali untuk video kali ini. Gua akhiri dulu sampai di sini. Jika ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like, share, dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1 1.好き好き